Selamat sore para pemirsa, saya Tony Damsir, yang akan mengikuti Warta Berita PTS tanggal 29 September. PMA yang kini dipekerjakan di Taiwan mayoritas berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Namun karena krisis pekerja yang semakin parah, pemerintah tengah berupaya memperluas negara pemasok pekerja migran, di mana kini diberitakan India berkemungkinan menjadi negara baru pemasok pekerja migran ke Taiwan. Banyak industri di Taiwan yang menghadapi krisis pekerja. Kini selain Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, pemerintah berencana merekrut PMA India. Saat bertemu dengan PM Chen Qianren, Ketua Asosiasi India Taipei mengungkapkan bahwa kedua belah pihak saat ini sedang merundingkan MOU bidang pekerja migran dan pengobatan tradisional. Taiwan dan India diperkirakan akan menandatangani MOU pada bulan Oktober, yang umumnya akan memperkenalkan pekerja dari kawasan Timur Laut India yang memiliki budaya dan pola makan serupa dengan Taiwan. India secara resmi telah melampaui jumlah penduduk Tiongkok yang berjumlah 1,425 miliar jiwa dengan 1,428 miliar jiwa. Populasi pekerja produktifnya mencapai 1,1 miliar jiwa. Angkatan kerja cukup melimpah. Pada akhir Agustus tahun ini, PMA sektor industri dan kesejahteraan sosial di Taiwan berjumlah 745.696 orang, di mana proporsi Indonesia adalah yang terbanyak dengan 264.391 orang. Namun Tiwa menilai kewarganegaraan bukanlah kunci utama, melainkan upah layak untuk bobot kerja setara harus dicapai, bukan malah memperlakukan semua PMA sebagai buruh murahan. 进来之后没有同工同酬，比如说移工的雇主不用提拨6%的退休，用完就丢的性质非常强。第二个，不得自由转换雇主，然后让每个移工绑在每个工作的现场，这完全符合人口贩运的那种脆弱处境。 MOL menyatakan terkait rincian perekrutan PMA, kedua belah pihak masih memiliki prosedur yang harus dilalui dan belum akan dikonfirmasi hingga prosedur tersebut selesai. Masa liburan Festival Kue Bulan selama 3 hari telah dimulai per hari ini. Namun kadar air dalam udara di beberapa kawasan di Taiwan terus bertambah, sehingga kawasan timur laut Taiwan, serta dari Taoyuan ke utara akan turun hujan sporadis singkat. Oleh sebab itu, jika hendak menikmati bulan purnama, masih harus bergantung kepada keberuntungan. Berkenaan dengan kondisi cuaca, hujan sporadis singkat akan turun pada hari Jumat dan Sabtu di kawasan Taoyuan ke utara dan timur laut Taiwan. Demikian juga dengan kawasan timur Taiwan. Bulan purnama dapat dinikmati di kawasan lainnya. Mulai hari Minggu, gelombang perdana angin monsun timur laut untuk musim gugur mulai bertiup. Di beberapa tempat di kawasan timur laut akan turun hujan deras. Sementara itu, mulai Selasa pekan depan, kawasan perairan Tenggara Taiwan akan dipengaruhi oleh tekanan tropis, sehingga berkemungkinan menciptakan taifun. Namun apakah akan mempengaruhi Taiwan? Masih belum dapat dipastikan. Upacara peluncuran kapal selam perdana buatan Taiwan bernama Haikun baru saja digelar kemarin di Kaohsiung yang dipandu langsung oleh Presiden Tsai Ing-wen. Kapal selam Haikun akhirnya tersingkap untuk umum, namun untuk bagian yang bersifat rahasia ditutup dengan bendera. Proses pembangunan kapal selam mengikutsertakan ribuan personel dan membutuhkan waktu selama 7 tahun. Misteri prototipe kapal selam akhirnya tersingkap dan dipamerkan kepada publik. Presiden Tsai Ing-wen secara pribadi menamakannya Haikun. Upacara penamaan dan peluncuran kapal selam yang dipandu oleh Presiden Tsai ini diadakan tanggal 28. Pembangunan kapal selam Haikun dimulai tahun 2016 dan memakan waktu 7 tahun untuk perencanaan dan konstruksi. Tim perancang merilis foto selang waktu yang menunjukkan proses pemasangan kapal. Namun instalasi di bagian dalam kapal dikaburkan karena bersifat sensitif dan rahasia. 过去潜舰国造被认为是不可能的任务，但今天由国人自己设计打造的潜舰，就在大家的眼前，我们做到了。 Haikun merupakan kapal selam diesel elektrik yang mampu menyelam hingga kedalaman 350 meter, dilengkapi dengan 18 torpedo berat Mk48 dan rudal anti kapal harpun. Kedepannya dapat dikerahkan di perairan barat daya dan timur Taiwan untuk melawan ancaman TPR Tiongkok. Dengan Haikun ditambah 2 kapal selam Hailong dan Haihu buatan Belanda, Taiwan memiliki total 3 kapal selam pada 2025 dan bertujuan untuk menambah kapal selam buatan sendiri pada 2027 sehingga mencapai 4 buah. Armada kapal selam Taiwan jelas tidak cukup bila dibandingkan dengan armada kapal selam Tiongkok yang diperkirakan berjumlah 71 buah, Jepang 23 buah, Korea Selatan 20 buah, Vietnam 6 buah, dan Indonesia 4 buah. Pakar militer menilai jika jumlah kapal selam terus ditingkatkan, hal ini akan meningkatkan daya lindung dan tempur Taiwan dan menciptakan lapisan pertahanan, sehingga mencegah pasukan TPR Tiongkok mendekati Taiwan.
Banyak negara yang menilai platform TikTok memberikan ancaman keamanan data informasi dan membatasi penggunanya. Kini pemerintah Indonesia mengumumkan guna menghindari ancaman terhadap kelangsungan jutaan pelaku UMKM serta pebisnis toko real, maka memberlakukan larangan bagi pengguna TikTok untuk melakukan transaksi penjualan komersial. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang membatasi penggunaan TikTok dalam hal transaksi komersial. Menggunakan ponsel untuk siaran langsung dan berjualan online adalah model bisnis yang diadopsi banyak perusahaan e-commerce masa kini. Namun pemerintah Indonesia tanggal 27 mengumumkan platform medsos dilarang melakukan transaksi penjualan lewat siaran langsung komersial. Peraturan baru ini mulai berlaku per tanggal 26 dan memicu opini pro dan kontra. Banyak UMKM yang mungkin mereka tidak bisa punya toko fisik, atau toko fisiknya terbatas, yang selama ini mengandalkan TikTok, akhirnya secara penjualan mungkin terganggu menurut saya, karena kita nggak bisa pungkirin dong, pada akhirnya pemulihan COVID ini salah satunya dari TikTok. Kalau TikTok itu kan enak Kak, semuanya kebagian rezeki gitu Kak, kayak kuli panggul, semuanya orang pedagang makanan minuman dapat dampaknya ke sini. Kalau di TikTok kan semua nggak kebagian, apalagi dikasih gratis ongkir di TikTok, lebih enak banget kan Kak. Tapi kuli-kuli kasihan Kak. Menteri Perdagangan Indonesia menyampaikan transaksi komersial di medsos seperti TikTok mengancam kelangsungan usaha toko fisik karena harganya lebih rendah dibandingkan toko ini. Dulu peraturan perdagangan Indonesia tidak mengatur media transaksi. Oleh sebab itu pada tahun 2020 peraturan perdagangan direvisi dengan melarang penggunaan medsos seperti TikTok untuk menjual barang secara langsung. Pemerintah Indonesia menekankan medsos ini boleh mempromosikan iklan, namun penggunanya harus dipisahkan dari platform seperti e-commerce, toko, atau bank. Menurut statistik perusahaan induk TikTok, ada sekitar 2 juta penjual pada toko TikTok di Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai masuknya barang-barang Tiongkok telah berdampak besar terhadap pasar domestik Indonesia. Nggak boleh lagi, mulai kemarin, tapi kita kasih terus seminggu. Oh, jadi dikasih Ya, ini kan sosialisasi namanya. Besok saya surati itu, kita surati. Jadi kami nanti akan menyampaikan pelanggarnya ini. Nanti Menko akan membuat kalau masih melanggar peringatan 1 dan seterusnya. Terakhirnya kalau masih juga ya. Ada sebanyak 125 juta pengguna TikTok di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah pengguna terbesar kedua di pasar luar negeri setelah Amerika. Volume transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2022 mencapai 1,67 triliun dolar Taiwan. Sekitar 5% transaksi dilakukan lewat TikTok, terutama melalui siaran langsung. Kini peraturan baru menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang membatasi transaksi lewat media TikTok. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan panggung fashion disabilitas di New York. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.